Oke, nomor 1 tuh. Udah screenshot dulu saya bentar ya. Sudah? Yang kedua. Yang ketiga. Ntar aku sambil mau. Empat. Hai Miss, hai. Miss, ada yang bilang umur Miss 40-an. Emang sayang, aku 42. Sudah? Nggak tahu, tanyalah Missnya, emang dia 40 tahun. Iya sayang, aku 42 tahun, kenapa? What's wrong with that? I'm so proud being old. There's nothing wrong with being old. Mudah banget kan? Oke. Oke, dan tapi Miss cantik sekali, gak kayak 40-an. Apa tuh maksudnya? Emang kalau udah umur 40 tahun gak jadi gak jadi cantik? Oke, tadi pertanyaan apa sih? Terakhir ini. Oh ya, jadi I was taking a shower when someone called and my mom had already gone to the market. Jadi aku sedang mandi ketika seorang memanggil dan ibuku sudah pergi ke pasar. Jadi kamu paham yang ini ya? Miss boleh nggak pakai taking a bath? Oke, sekarang kita bahas what is the difference between taking a bath and taking a shower. Actually sebenarnya guys ya, taking a shower itu kayak mandi pakai shower, taking a bath itu kamu mandinya di bathtub. Serius, itu aslinya dari situ. Tapi yang paling sering dipakai, kenapa aku pakai taking a shower? Oh, jadi kalau misalkan mandinya mau nggak pakai shower, nggak pakai bathtub, dia lebih umum dibilangnya tuh taking a shower dibandingin taking a bath. So, yang paling umum dipakai apa? Kalau nggak spesifik kamu mandinya pakai apa, di mana? Lebih tepat pakai taking a shower. Iya, taking a shower aja nih. Okay, Miss, are you still single or taken? I have 4 kids. Okay, taking a gayung. Okay, now let's go to number 6. Are you ready for number 6? Iya, karena bule biasanya mandi pakai shower, betul. Jarang pakai gayung. 6, saat aku membuka pintu, rumah itu telah dibersihkan dan tamunya sedang menunggu. Itu nomor ini ada berapa? Ada berapa tenses? Itu kenapa? Bunyi-bunyi. Ada berapa tensi sayang? 3. Saat aku buka pintu, rumah itu telah dibersihkan dan tamunya sedang menunggu. Kalau ada 3, ada apa aja? Saat aku membuka pintu, kita langsung ya. When simple past. When I opened the door, simple past ya sayang ya. Good job. Kamu semakin lama semakin pintar ya. Ini kayaknya kita udah selesain aja nih sampai sini karena kamu udah pintar. When I opened the door, rumah itu telah dibersihkan. Rumah itu telah dibersihkan. Apa yuk? Simple past. Rumah itu telah dibersihkan. Tensesnya apa? 1, 2. Past perfect. Good job yang di sini past perfect sayang. Karena sudah dibersihkan gitu. Saat dia buka pintu udah dibersihkan duluan. Rumah itu. When I open the door, the house. Past perfect yang apa? Tapi
past perfect yang pasif. Kenapa Miss past perfect yang pasif? Karena fokusnya kan rumahnya itu telah dibersihkan, bukan siapa yang bersihkan rumah itu. So the house pakainya apa? Had. Gimana sayang? The house had been. Good job. Had been cleaned. Pakai ed. Good. When I opened the door, the house had been cleaned. Dan tamunya sedang menunggu. Past apa? Tamunya sedang menunggu. Past apa? Past continuous. Good job. Past continuous subject plus was were plus verb ing. And the guest, tamunya the guest ya sayang ya. The guest was atau were? Was, karena aku pakai guestnya satu, kecuali guestnya lebih dari satu. The guest was waiting, karena past continuous ya. So you know what, when I opened the door, the house has been cleaned and the guest was waiting. Gitu. Paham ya? Paham? Easy nggak? Easy. Mau satu lagi atau udah? Tapi kalau kita lanjut aja deh, karena kalau kita bahas ke feature perfect, kayaknya waktunya gak ada. Kita tinggal 12 menit lagi. Mau SS boleh, mau di SS dulu. Boleh dari yang pertama ya. Yuk, Miss Angel hitung ya. 1, 2, 3. Kalau SS muka aku yang cantik ya. Kedua, 1, 2, 3. Okay, number 3. 1, 2, 3. Sudah? Done? Okay, next. 1, 2, 3. Number 5. 1, 2, 3. Done? Good. Number 6. Okay. Ini terakhir. Gak kerasa 2 jam. Yes, finally. What's your name? Linggis. Oh, your name is Linggis? Number 7. Kami tidak berada di rumah karena kami sedang menonton bioskop dan ayah udah pergi duluan. Gitu loh. Jadi tuh lu gak ada di rumah kemarin karena lagi nonton bioskop semalam. Dan ayah tuh udah pergi duluan gitu ke bioskopnya. So, how many tenses it is going to be easy? I know it's so easy for you guys. 7, so easy. Going to give you like the hardest one. The harder one tomorrow. 3 tenses. What are they? If there are 3 tenses, what are they then? Ada 3 miss, ada apa tuh? Kami gak berada di rumah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Berarti ini nomor 1, karena kami sedang menonton bioskop. Nomor 2, ayah sudah pergi duluan. Nomor 3, oke kita ke nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu ya, betul. Simple past. Oke, simple past yang apa? Simple past yang apa sayang? Simple past yang apa nih? Rara. Bisa sayang DM aja nanti kalau ada misinfo ini yang Rara. Yang negatif. Yes. Yang negatif ya, karena kan nggak berada di rumah, berarti nggak ada di rumah. Jadi itu negatif. Dan bukan cuma negatif, dia adalah simple past negatif yang nominal. Berarti bukan didn't lagi. Nih tadi ada yang nanya nih, Miss apa bedanya did sama was? Berarti apa bedanya did not sama was not sama were not di sini? Oke? Ini simple past negatif dan nominal. Kenapa? Coba kamu lihat. Kami tidak berada di rumah. Ada nggak sih kata kerjanya? Ada kata kerja nggak sayang di sini? Kami nggak berada di rumah. Kenapa nggak continuous aja? Karena emang nggak continuous sayang. Ini tuh something happen that already happened in the past. Ini sesuatu yang udah selesai di masa lalu. Oke? Sesuatu yang sudah selesai di masa lalu, bukan yang sedang berlangsung sayang. Jadi nggak bisa past continuous.
Gak ada kata kerja. Simple past negatif yang nominal gimana? Subject plus was or were plus not plus ana. Ana tuh adjective, noun atau adverb ya. Oke? Nah, kalau kami tidak berada di rumah, berarti we pakai apa? Was atau were? We were, jangan lupa notnya harus we were not, or kamu juga bisa singkat we were not. Kok itu salah sih ininya? Aku ngomong apa teh dikena ini mulu. Salah. we were not. Yes, we weren't. We were not. Apa sayang? Berarti bahasa Inggrisnya kita tidak berada. Kita tidak berada di rumah. At home. At home atau in home? In home atau at home? At home dong, karena kan lagi ngomongin soal lokasi. That's lokasi aja. We were not at home. We were not at home because apa? Karena kami sedang menonton bioskop. Kami sedang menonton di bioskop, berarti di masa lalu ada kegiatan yang sedang berlangsung. Berarti kalau kita ngomongin sesuatu yang sedang berlangsung di masa lalu, kita pakainya tenses apa? Pakainya past continuous, karena sedang berlangsung. We were not at home because past continuous kamu udah tahu lah ya, subject plus was plus were plus verb ing. Aku belum tahu kenapa dia nominal, karena kami tidak berada di rumah, nggak ada kata kerja sayang. Kami tidak berada di rumah, nggak ada kata kerja di situ. Itu adalah kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? What is nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang nggak punya kata kerja. Oke? Yes, dan apakah rumusnya sama kalimat yang punya kata kerja? Beda. Jadi kita rumusnya berubah dari tadi did not jadi was not atau were not. Jadi we were not at home or we were not at home because we were nonton ya, watching. Oke, we were watching apa? Because we were watching a movie and ayah sudah pergi duluan. Apa tuh nomor 3? Ayah sudah pergi duluan. Ayah sudah pergi duluan. Pakai tenses apa sayang? Ada sudah pergi duluan, berarti bapaknya itu udah pergi duluan. Pertama, baru mereka jadinya nggak ada di rumah karena mereka nyusul bapaknya untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu menonton bioskop. Tapi yang duluan terjadi, ayahnya sudah pergi duluan ke bioskop tersebut. So it's a past perfect. Past perfect yang diikuti oleh past continuous and simple past. Kejadian pertama yang terjadi dari urutan, misalkan ada 3 kejadian. Kita ngomongin urutan pertamanya past perfect, di sini keduanya jadinya simple past and diikuti oleh past continuous, jadi past perfect. So we were not at home because we were watching a movie and that apa? And that subject plus had, that had, meninggalkan. Udah pergi duluan ya. Pergi. Bahasa Inggrisnya pergi apa? Nah, ini dia masih salah. Kemarin Miss udah jelasin what is the difference between go and leave sayang. Jadi nggak semua bahasa Inggris pergi itu go. Ya memang pergi itu go. Tapi kalau kamu pergi dari tempat kamu, meninggalkan tempat kamu ke tempat yang lain, jadinya leave. Gitu kan, ini kan ayahnya dari rumah pergi keluar ya. Jadi bukan go, jadinya leave. So that had left duluan, earlier. Gitu. Nama kayak kereta meninggalkan stasiun. Kereta pergi dari stasiun, bukan keretanya go, keretanya left the station. Karena itu tempat asalnya si kereta. Sama kayak di sini, ayah sudah pergi duluan, walaupun pergi itu go, di sini nggak bisa go. Di sini harus left. Kalau gue kenapa Miss gak bisa? Kalau ayah pergi ke bioskop, ya, ayah pergi ke bioskop itu pakai go. Kalau ini kan ayah pergi dari rumah. Di sini tuh fokusnya kayak ayahnya udah pergi dari rumah pergi ke tempat lain, meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke tempat lain. Jadi harus pakai leave. Nah, karena leave itu gak bisa verb 1, kita harus ganti jadi verb 3, jadinya left. Gak bisa pakai go. Misalnya udah jelasin berkali-kali loh. Jadi that had
left earlier. Kenapa nggak pakai been, Miss? Nggak pakai. Kenapa harus pakai been, sayang? Kan ada kata kerja, udah pasti bukan kalimat nominal. Dan ini juga bukan kalimat passive, jadi nggak pakai been. Ada kata kerja. Been itu cuma untuk yang nggak ada kata kerjanya aja. Yang nggak ada kata kerja pertama, passive. Ini karena pakai kata kerja ketiga, been yang lain bisa. Kalau ini that had left earlier is a past perfect yang verbal dan bukan passive, so there's no been. Earlier itu duluan, lebih awal. Enggak dong. Kalau passive ada verb 3. Oke, kenapa yang kedua past continuous kan udah selesai? Oke, masih bingung ya? Aduh, 3 menit lagi nih. Gini ya sayangnya, nih kita bahas yang ini aja dulu ya. Kenapa yang kami sedang menonton di bioskop? Semua di sini udah selesai sayang, gak ada yang nggak udah selesai. Semuanya sudah selesai. Kenapa? Karena semuanya kejadiannya di masa lalu. Cuma dalam bahasa Inggris itu nggak sesimpel bahasa Indonesia. Ya, kamu harus tahu dulu kalau dalam bahasa Inggris, misalnya di masa lalu kamu menceritakan kejadian yang lebih dari satu kejadian, ya kan, kayak kita lagi cerita gitu. Kalau kita ceritanya cuma ngomongin, tau gak sih, pas kemarin gue lagi nonton tiba-tiba mama gue datang marah-marah bla 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 bla, itu kan berarti pas kemarin gue lagi nonton itu pas continuous karena sedang berlangsung kejadian itu, walaupun di masa lalu udah selesai, tapi ada kamu lagi nyeritain sesuatu yang sedang berlangsung pas gue lagi nonton, mama gue datang gitu. Oh, ada mama kamu yang datang, itu simple pas sayang. Kalau ini lagi ngomongin gini, kita tuh nggak ada di rumah karena kita lagi nonton, oke? Lagi ngomongin soal kejadian sedang berlangsung di masa lalu, yaitu kamu dan keluarga kamu sedang melakukan suatu kegiatan yaitu menonton. Tapi kamu menjelaskan lagi, dan tahu nggak sih, ayahku udah pergi duluan. Jadi berarti kamu di dalam kalimat ini kamu fokus kok, oh sebelum mereka menonton tuh ayahnya udah pergi duluan ke bioskop itu. Fokusnya sama urutan, siapa duluan yang terjadi. Oh, yang duluan terjadi adalah ayahnya duluan nonton bioskop, baru mereka nyusul. Di sini kamu mau jelaskan ke teman kamu sebagai pembicara, kalau kamu mau jelasin urutan kejadian itu gini, bapak gue pergi duluan, lalu bla 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 bla. Nah, selalu kejadian yang pertama terjadi itu past perfect. Setelahnya diikuti simple past atau past continuous, it depends on the context. Gitu. Nah, setelah papanya pergi, mereka juga nyusul dong. Jadi mereka nggak ada di rumah. Itu adalah kejadian kedua. Kenapa mereka nggak ada di rumah? Kejadian ketiga karena mereka sedang menonton bioskop. Itu yang sedang dilakukan. So it's a past continuous. Gitu sayangku. Udah ya. Udah 16:59. Gimana, paham nggak? Miss, go gimana tadi pengen? Oke, go. Jadi kalau kamu bilang aku mau pergi ke sini gitu kan, itu go ya. Tapi kan ini kan ayah sudah pergi duluan. Pergi itu nggak cuman go, memang leave yang kamu tahu itu meninggalkan ya. Tapi dalam konteks, for example, kereta pergi meninggalkan stasiun gitu. The train left the station. Kenapa? Kenapa nggak the train go? Karena kita mau ngomongin kalau si keretanya pergi meninggalkan tempat asal dia. Sama kayak gini, ini tuh mau ngomongin ayahnya udah pergi dari rumah, pergi duluan gitu. Kecuali ayah pergi ke bioskop baru pakai go karena menunjukkan tujuan ayah itu. Kalau ini mau berfokus ke ayahnya meninggalkan rumah itu untuk pergi ke bioskop. Jadi perginya pakainya leave, since we are using passive. Oh no, present perfect here and we have to use verb 3. So we're going to change leave into the left because we need verb 3 not verb 1. So it's a leave left, not go when gone. Gitu ya. Paham ya sayang ya? Paham gak? Kita udah jam 5 nih ya. Miss Angel punya kerjaan lain habis ini. Kalau misalkan masih belum ngerti, kamu bisa DM Miss Angel or besok kita bisa bahas lagi, oke? Paham ya? Yes, okay, thank you for today. You guys are udah pindah jam live ya? Enggak sayang, aku jam 3. Besok Miss Angel live lagi ya jam 3 sampai jam 5. Jangan lupa join live Miss Angel. Thank you for today. I love you. See you tomorrow. Sama-sama sayang. Dadah.